Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Endok Loreng. Teman-temanku di luar sana, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Seperti biasa seluruh semuanya yang sudah pernah menonton video saya, di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa teman kita yang bertanya, teman-teman, untuk mengenai pemberian pakan. Nah, di sini kita akan membahas sirkulasi pemberian pakan itu bagaimana, pengeluaran dan pendapatan serta keuntungannya. Baiklah teman-teman, kemarin itu dari beberapa video saya ya, itu saya ringkas dari banyak video saya yang dulu juga pernah membahas pakan murni dan pakan campuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakan murni ya teman-teman. Di sini saya full menggunakan pakan murni. Nah, kemarin ada teman kita yang bertanya seperti ini, kalau menggunakan pakan murni itu untung atau rugi mas, terus keuntungannya banyak atau nipis mas? Nah, di sini saya akan menjawab teman-teman. Saya di sini bisa mengasih gambaran dikarenakan saya full menggunakan pakan murni tanpa campuran dari kecil hingga nanti usia akhir ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pakan murni New Hope P500. Saya menggunakan dua jenis, itu P520 itu untuk usia dini ya teman-teman, untuk pedaging dadi, untuk penggemukan dulu sebelum siap bertelur, agar nanti sewaktu bertelurnya badannya itu sudah siap untuk memproses telurnya. Saya biasanya menggunakan P520 itu selama lebih baiknya teman-teman ya. Lebih baiknya itu sampai usia 35 hari baru dikasih pakan petelur. Tapi saya kemarin sedikit mengurangi karena terbatasnya biaya. Ya teman-teman tahu sendirilah di video saya sebelumnya karena apa? Karena itu teman-teman ya. Enggak usah dibahas lagi, kita bahas yang akan ke depan aja. Oke teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan P500 New Hope. Itu saya sangat merekomendasikan karena apa? Karena itu sudah teruji. Bukan hanya di laboratorium atau di sales-salesnya, di marketingnya. Teruji di peternaknya langsung teman-teman. Jadi tidak bisa dibohongi lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk New Hope ya. Di situ bagus, bisa dibilang kalau saya kasih nilai 1 sampai 10, saya kasih nilai 90 teman-teman untuk pakan New Hope. Di situ full protein ya teman-teman. P500 satu karungnya itu 50 kilo. Saya ngambil langsung dari pabriknya, jadi ada sedikit perbedaan dari harga pabrik dan harga tokonya. Biasanya itu 15 sampai 20 ribu. Untuk ukuran burung puyuh 2000 ekor, satu harinya menghabiskan pakan kurang lebih 45 kilo ya teman-teman. Nah, jadi satu karung 50 kilo itu ada lebihnya, nanti bisa dikumpulkan lagi, lama-lama juga bisa menjadi sekarung, yang itu menjadi bonus untuk kita. Nah, kalau untuk pakannya sendiri satu karungnya di sini saya dapat dengan harga 375.000 teman-teman. 375.000 ya teman-teman. Nah, setiap harinya kalau pakai pakan murni 2000 ekor puyuh minimal mendapatkan telur 18 kilo teman-teman. Paling minimal ya. Itu kalau yang burungnya bagus, produksinya bisa mencapai hingga 19 kilo bahkan 20 kilo. Teman saya pernah mengalami sendiri teman-teman. Kalau di untuk kandang saya ini dikarenakan burung baru berusia kurang lebih 65 harian, baru mendapatkan 17,5 ya teman-teman. Jadi targetnya masih kurang sedikit lagi. Target saya hanya 19 kilo kalau bisa teman-teman, dikarenakan dari pengisian saya bibit kemarin 2000 ekor sudah ada yang koit kurang lebih 100 ekor ya teman-teman. Itu wajar karena terjadinya kanibalisme dan
terjepit biasanya teman-teman. Jadi kurang lebih burung saya ini jumlahnya ada 1900. Jadi kalau dapat telur 18 kilo itu sudah bisa dibilang 95% teman-teman, full pakan murni. Nah, untungannya bagaimana cara menghitungnya? Dari harga pakan 375 tadi kita mendapatkan telur 17 kilo paling minimal ya teman-teman. 17 kilo kita kalikan saja harga telurnya 32.000. Sekarang kita ambil yang harga sekarang aja ya teman-teman, 32.000 telur per kilonya, itu mendapatkan uang kurang lebih 544.000, dipotong harga pakan 375. Nanti kalian kalkulator aja ya teman-teman. Harga pakan 375.000 dan kita mendapatkan telur setiap hari minimal 540.000, kita bulatkan saja. Jadi 375, maksud saya dari 540 dikurang 375. Di situ ada plusnya teman-teman. Itu paling minim ya teman-teman, karena ini telurnya juga belum maksimal, baru mendapatkan 17 kilo. Saya target 18 hingga 19 kilo lagi. Mungkin kalian sudah paham ya teman-teman, dan sudah bisa memiliki gambaran. Nanti jika harga telur biasanya turun sampai 27, 25, itu saya pastikan tidak bakalan minus teman-teman. Tidak bakalan minus, pasti ada lebihnya. Walaupun nanti ada 5.000, 10.000 itu pasti ada. Tapi ingat ya teman-teman, kita di sini jangan dihitung untung sama ruginya saja. Dikarenakan kita juga mengikuti harga pasar. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena nanti sewaktu pakan telurnya, maksud saya harga telurnya itu menurun, jangan terus panik hingga bisa menimbulkan wah rugi. Tidak seperti itu teman-teman. Masa ya kita bisa dibilang hanya mengharapkan harga tinggi saja, kan tidak mungkin, karena kita juga mengikuti harga pasar. Tapi biasanya itu harga 25, 26 itu tidak lama teman-teman. Paling lama saya rasakan itu 2 minggu maksimal, nanti sudah mengalami kenaikan lagi. Itu kemarin juga sempat anjlok sampai 25.000 per kilo dari kandang, dan sekarang bisa bertengger di harga 32.000, kurang lebih ada 1 bulanan full tanpa goyang teman-teman. Gimana? Sudah punya gambaran? Itulah teman-teman. Jadi jangan, kalau kita usaha itu jangan dihitung wah nanti pakai pakan murni rugi, mending pakai pakan campuran saja. Enggak juga teman-teman, bener juga kata kalian, kenapa nggak pakai campuran aja mas, kan lebih ringan juga, dapat telurnya juga bisa seimbang. Kita menggunakan pakan murni di sini bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan telur real sampai 90%, tidak teman-teman, ada faktor lainnya. Faktor lainnya apa? Faktor lainnya itu bisa memperpanjang usia produksi untuk burung puyuh petelur ini sendiri. Jika kalian tidak yakin, mungkin kalian bisa cari-cari info yang lain. Kalau saya di sini tidak mencari info teman-teman, saya mengalami sendiri. Saya melihat dengan kondisi yang ada di sini, mendapatkan bukti nyata ya teman-teman. Kalau menggunakan pakan murni itu usia burungnya bisa 1,5 bahkan lebih ya teman-teman, 1,5 tahun bahkan bisa lebih. Tapi kalau menggunakan pakan yang campuran katul atau sebagainya atau racikan sendiri, itu biasanya maksimal ya teman-teman, 1,2 atau 1,3 tahun saja itu sudah minim telurnya. Bisa dibilang hanya mungkin 60-70% saja teman-teman. Itu sudah rugi, bisa dibilang rugi waktu ya teman-teman kalau ukuran burung tua. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di sini tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan telur full saja terus menggunakan pakan murni, tidak, tapi juga melihat jangka panjangnya teman-teman. Jangka panjangnya masa produksinya itu juga telurnya yang berkualitas. Itu teman-teman ya. Jadi jangan terus pakai pakan murni rugi, tidak teman-teman. Kita juga harus melihat ke depannya. Jangan melihat di masa sekarang saja harga murah terus kita bisa
meraciknya sendiri itu tidak baik teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin di video kali ini cukup sampai sini teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tadi, pakai pakan murni rugi tidak mas? Kenapa tidak pakai pakan campuran saja? Saya jawab, pakai pakan murni tidak rugi dikarenakan bisa memperpanjang usia produksi teman-teman, karena full nutrisi. Beda dengan racikan kita sendiri, kita belum tahu kadar airnya berapa, itu berapa. Bisa kita semua bikin pakan sendiri bisa, cuman itu tadi ya teman-teman, kita belum terbukti karena di sini kita tidak main-main. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mengganti pakan terus mengalami penurunan telur atau drop total, itu sudah rugi teman-teman. Rugi waktu, rugi tenaga, juga rugi pakan yang kita berikan pada hari itu sia-sia karena tidak menghasilkan telur. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk sedulur semuanya dan dapat menjadi pertimbangan. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kita semua.